Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim yang sangat kami muliakan, Ketua Masjid Ar-Rahim beserta pengurus yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, kajian kita khusus kepada perempuan, namun tidak pula terlepas dari laki-laki. Malam ini kita akan melihat firman Allah di dalam surat At-Tahrim, surat 66, mulai dari ayat 10 sampai ayat ke-12. Karena At-Tahrim ini berjumlah 12 ayat. Tema kita pada malam hari ini, dua perempuan durhaka dan dua perempuan solehah. Nah, inilah yang akan kita bicarakan malam hari ini, tentang dua perempuan durhaka dan dua perempuan solehah. Semoga yang punya kita di rumah selesai ini menjadi solehah. Nah, yang hadir malam hari ini, kalau selama ini durhaka, berubah menjadi solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang berumah tangga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, untuk bisa hidup bahagia. Maka untuk bisa hidup bahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, arba'un min sa'adatil mar'ah. Ada 4 kunci rumah tangga itu bahagia. Yang pertama, kata Rasul, azwajun solihun, pasangan-pasangan yang soleh. Jadi suaminya soleh, istrinya soleh. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa auladuhu abror, anak-anak yang taat. 3 anak kita, 1 taat jadilah. Jangan sampai anak 4 keempat-empatnya punya marga petandean. Tahu marga petandean, Pak? Hah? Tukang tandeh. Tandeh itu artinya apa? Menghabisi. Jadi ompe anaknya petandean, saudara. Itu rugi kita berumah tangga. Kemudian yang ketiga,
wa khuluta'uhu salihun, tetangganya baik-baik, soleh-soleh. Itu sebabnya Bapak Ibu, Islam ini tidak cukup dengan solat saja, tidak cukup dengan puasa saja, tapi mesti juga menjaga hubungan baik dengan tetangga. Karena kau tak solat, kau masuk neraka. Kau tak baik dengan tetangga, juga masuk. Jadi solat dengan tetangga itu sama. Kalau kau tak baik sama tetangga, la yadkhulul jannah, kau tak akan masuk surga. Jadi tidak cukup dengan sembahyang je doh. Sama tetangga juga baik, kau pasti bahagia. Dan yang keempat, wa antakunu rizquhu fi biladih. Makna wa antakunu rizquhu fi biladih ini, kata orang Jawa, mangan ora mangan, yang penting. Jadi Islam tidak mengenal LDR, Pak. Cinta jarak jauh. Bininya di Tangkerang, lakinya di Tanjung Pinang. Kapan bersua? Setelah pensiun. Apalah guna oleh Pak, nyabai oleh piu je lah Pak ya. Jadi jangan kita berumah tangga tidak satu tempat, tak akan bahagia. Nah begitu kata Nabi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengenai pasangan-pasangan yang soleh, ternyata Al-Quran sudah menjelaskan. Ada orang yang suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Dua orang itu. Dan ada yang suaminya durhaka, tapi istrinya solehah. Inilah yang diceritakan di surah At-Tahrim ini. Nah Bapak Ibu, siapa istri durhaka itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Dan Allah telah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jadi ngek tu Pak, Nabi jo, bininya durhaka, apa baru hijrah. Makanya di sini kalimatnya hanya Nuh dan Lut, tidak ditulis kata Nabi. Nah bagaimana mereka ini? Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Padahal kedua perempuan itu kata Allah berada di bawah dua hambaku yang soleh. Jadi berada di bawah pengawasan dua hamba yang soleh. Fakhanatahuma, tapi istri keduanya berkhianat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita bicara istri berkhianat, apa yang ada dalam pikiran kita Pak? Berkhianat istrinya. Apa yang ada dalam pikiran kita? Selingkuh atau minum pil, pria idaman lain. Itu namanya minum pil. Bapak Ibu, yang diceritakan ini adalah istri Nabi tak mungkin berselingkuh. Istri Nabi tak mungkin berzina. Harus kita pegang Bapak Ibu. Makanya dalam surat An-Nur Allah perjelas tentang isu perselingkuhan ibunda kita Aisyah radhiyallahu. Kan kisahnya luar biasa itu Pak. Heboh kota Madinah waktu perang melawan kaum Bani Mustalik. Nabi itu mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Jadi kemana pergi istrinya ikut. Dibuatlah undian. Dapatlah undian saat itu Aisyah yang ikut. Maka dimasukkan dalam tandu, digendong. Di tengah jalan pasukan capek istirahat. Saat sedang istirahat, Aisyah radhiyallahu an tak bilang-bilang sama Nabi keluar dari tandunya. Keluar pergi ke belakang. Istirahat udah selesai, Nabi langsung berangkat.
dibawalah tandu kosong tadi. Aisyah sampai ke situ, tengok orang tak ada lagi. Akhirnya Siti Aisyah duduk saja, Pak. Rupanya ada sahabat yang terlambat nyusul Nabi. Ketemulah ibunda Aisyah, ditawarilah untuk pergi menyusul naik kudanya. Aisyah naik, datang paparazi, Pak, dipoto, tang, viral. Aku bahayanya tukang foto kok, Pak. Ya, viral. Dituduh Aisyah berselingkuh. Nah, akhirnya Allah jelaskan itu. Istri Nabi tak mungkin berselingkuh. Jadi berkhianatnya istri dalam ayat ini apa? Pengkhianatannya adalah yang pertama, lebih bagaknya pada lakinya. Lakinya ngecek cieknya 5, durako tu. Oi, jelek lah tu nak. Itu Pak pengkhianatannya. Yang kedua, mereka ini tidak mau menolong nabinya dalam berdakwah. Siapa mereka itu? Para ahli sejarah mengatakan istri Nabi Nuh bernama Walahah. Istri Nabi Lut namanya Walagoh. Ada juga yang menyebutnya Waliah. Inilah dua perempuan itu. Mereka tidak ikut menolong suaminya dalam berdakwah, bahkan menjelek-jelekkan suaminya. Jadi kalau ada di Tengkerangko, suaminya suka nyumbang, suaminya suka berinfak, suka ke masjid, lalu naik Pak Gulo bininya, abang nih nyumbang ke nyumbang, sedekah ke sedekah, makan awak kan dipikirkan, itu periksa darahnya Pak, ado DNA Walahah. Kalau tidak, DNA Waliah atau Walagoh. Itulah pengkhianatannya. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang paling lama dakwahnya, 950 tahun. Begitulah lamanya beliau berdakwah. Yang ikut hanya beberapa puluh orang saja, termasuklah istrinya. Tak beriman, Pak. Nah, sampai suatu akhirnya Allah katakan, Nuh, buatlah engkau sebuah kapal. Nuh pun langsung membuat kapal. Dibuat kapal di atas bukit. Datanglah bininya kok tadi. Siapa namanya, Bu? Ingat-ingat tu jangan jadi Walahah. Ya. Jangan pura-pura tak donga kalian. Apa kata Walahah? Orang kampung, kalau bahasa awaknya, lihatlah suamiku, sudah lama berdakwah, dakwahnya tak laku. Sekarang beliau pindah profesi jadi tukang buat kapal. Orang buat kapal di tepi pantai, dia buat kapal di atas bukit. Sungguh majnun. Apa majnun itu? Gilo. Acibola tu, Pak. Bininya yang pertama menyebut lakinya gilo. Nah, sehingga orang lain pun ikut mengatakan gila. Nah, begitu hujan turun, banjir datang, Nuh berlayar. Kata Allah, jangan kau bawa istrimu. Sehingga istri Nabi Nuh itu tenggelam dalam laut besar itu. Dan di akhirat, wakilan khulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi Pak, kalau kita soleh, bini awak durhaka, awak tidak bisa menolongnya dong. Nah, jadi ibu jangan santai-santai beramal. Kau ngapo santai beramal? Laki wa imam masjid, masa tidak ditolongnya awak beko? Tidak bisa. Ya. Kenapa ibu santai-santai tak beramal? Oh, aku kan istrinya ustad. Ya. Suamiku ustad. Nanti pasti dia. Kata Allah, tak bisa. Nuh saja tak bisa menolong istrinya, bernama Walahah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian istri Lut, ada yang mengatakan namanya Waliah, ada namanya Walagoh. Siapapun namanya, yang jelas dia durhaka. Apa pula kedurhakaan istri Lut ini? Bapak Ibu, sebagaimana kita bahas terdahulu,
Tidak ada kaum yang paling banyak cercaan Allah kecuali kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Allah katakan kaum Sodom itu jahilun. Apa arti jahilun? Bodoh. Allah katakan kaum Sodom itu mufsidun, kaum yang paling rusak. Allah katakan kaum Sodom itu mujrimun, kaum yang paling hina. Allah katakan kaum Sodom itu zalimun, kaum yang paling zalim. Begitulah murkanya Allah kepada kaum Sodom itu. Dan tidak ada azab sejak zaman Adam sampai hari ini sedahsyat azabnya kaum Sodom. Tidak ada, Pak. Nuh durhaka umatnya, cuman banjir Allah berikan. Kaum Ad, kaum Samud hanya hujan petir Allah berikan. Tapi kaum Sodom ini luar biasa. Apa betul dosa umat Nabi Lut itu, Ustaz? Di surat Al-Ankabut kita baca, la ta'tunar rijal. Dosa mereka dosa baru yang tak pernah ada pada zaman Adam, tak pernah ada pada zaman Idris, zaman Hud, zaman Soleh, tak ada dosa itu. Baru zaman Lut kaum Sodom. Apa dosanya? Laki-laki menyukai laki. Cibola tuh, Pak. Maka Allah katakan jahilun, bodoh. Kenapa? Ayam saja tentunya mano ayam jantan, ayam betino. Iya enggak? Iko Pak, 2 ekor ayam jantan, 1 ayam betino. Ngapo ayam jantan 2 engkau? Becokak. Untuk apa? Memperebutkan ayam. Kongsi aja ndak ona ayam, bodoh, Pak. Kongsi, poliandri. Poliandri itu apa? 1 istri banyak suami. Udah ada nggak di Indonesia? Oh, diwawancarai, Pak. Gimana, Pak, perasaannya punya istri yang sama? Biasa aja, bongak karambi ya. Quran melarang, Pak. Tak ada poliandri. Tapi dibolehkan kita kalau poligami boleh. Tapi mohon maaf, Pak, Bu, yang bisa poligami itu hanya perempuan hebat. Bukan perempuan solehah saja, Pak, perempuan hebat. Contoh, mohon maaf, Teh Nini solehah nggak kira-kira? Bisa nggak dia di madu? Teh Nini itu nggak bisa, Pak. Boleh teteh siko. Jadi poligami itu hanya bisa dengan wanita hebat. Kalau ndak hebat ndak bisa, Pak. Ya. Saya ngobrol 2 hari yang lalu. Di zaman Nabi itu 3 olahraga yang disunahkan: berkuda, memanah, dan berenang. Nah, di akhir zaman ini kena perempuan banyak, perlu kita main poli. Main poli apa, Bang? Poligami. Langsung, Pak. Ya. Baguraunya main poli apa, Bang? Poligami. Langsung naik taring itu, Pak. Jadi perempuan yang bisa dipoligami itu perempuan hebat. Bukan solehah, Pak, hebat. Karena banyak orang nampaknya solehah tapi tak bisa menerima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umat Nabi Lut melakukan hubungan sesama lelaki belum pernah ada. Nah, kok bisa muncul pada kaum Sodom? Baca sejarahnya, Pak. Kaum Sodom itu kaum yang hampir seperti berita tentang Ratu Balkis. Baldatun thayyibatun, negerinya luar biasa makmurnya. Tapi apa yang terjadi? Diawali dari laki-laki suka melihat aurat laki-laki. Makanya Nabi melarang, tak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Tak boleh laki-laki tidur satu selimut dengan sesama laki-laki. Enggak boleh, Pak. Nah, inilah setan masuknya. Ditengoknya lah jantan kok gagah. Dipegangnya. Wis, udah jadi, Bang, ya. Udah sispek ini. Pegangnya pari bagai. Masuk setan. Dibalik sama abang. Adek, kalau mau abang latih bisa juga ini. Nah, besok ikutlah sama abang latihan. Nah, sebelum latihan malam ngopi kita dulu, Bang. Iya. Sampai di kedai kopi, tidak minum kopi, minum jus. Dibuat pipetnya 2, Pak. Minum 1 pipet budo jantan sama
Atunya. Awak dulu satu goleh pipet duo jantan sama betino, kini jantan sama. Jadi orang-orang gagah, orang gagah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, yang disebut dengan homoseks itu bukan bencong. Beda Pak. Kalau bencong itu memang tulang lunak. Tahu Pak bencong? Yang jalan tangannya Giko, ya. Kalau yang nyebut dirinya akikah, nah, ya. Kalau yang bilang ndak indang nek, nah kan begitu. Tapi mereka menikah nggak bencong? Nazar Pak. Nazar nikah nggak? Sama-sama nazar nikah. Musdalifah. Iya enggak? Nah, jadi bencong itu bukan homoseks. Mereka hanya berkumpul dengan perempuan tapi minatnya tetap kepada perempuan. Jangan salah. Jadi LGBT bukan bencong, bukan. LGBT ini orang ganteng, orang gagah, enggak lunak tulangnya Pak, kekar malahan. Ya. Dan ini enggak main-main Pak. Bapak Ibu lewat jalan Hang Tuah sekarang, lihat tuh di pagar rumah sakit Arifin Ahmad. LGBT musuh kita bersama. Bapak Ibu lihat di Penogoro depan kantor gubernur itu. Riau darurat Jadi kini Pak risau orang Pak punya anak jantan. Kalau dulu risau punya anak, kini risau punya anak jantan. Makanya kalau anak jantan awak keluar telepon-telepon, di mana kau? Di kode Piko ya. Sama siapa kau? Sama Yanti, sama Mary. Biarnya lah. Awak telepon sama siapa kau? Sama Bobby. Malam besok sama siapa kau? Sama Bobby. Lah 2 malam. Malam ketiga sama siapa kau? Sama Bobby. Hati-hati Pak, lama-lama jadi babi. Nek kok serius kok Pak? Risau sekarang punya anak laki-laki. Loh kenapa Ustaz? Data kata Pak Gubernur kita itu, kata Pak Wali kita juga, hampir 3.000 sudah. Nah, ini adalah peninggalan kaum Sodom. Laki-laki menyukai laki-laki. Nah, untunglah kita Indonesia ini diselamatkan Allah. Apa kata pendeta Nasrani itu? Kita berterima kasih dengan umat Islam di Indonesia. Karena umat Islamlah LGBT itu terlarang di Indonesia ini. Negara lain tak lagi Pak. Ya. Bapak lihatlah di internet itu. Bahkan klub-klub bola itu semuanya mendukung LGBT. Mana benderanya Ustaz? Pelangi. Oh Pak, tahu apa pelangi enggak? Tahu pelangi enggak? Enggak pernah nengok pelangi dah. Apa gambarnya? Akan pelangi merah, kuning, hijau di langit, yang biru pelukismu agung. Pelangi-pelangi, benderanya persis seperti gambar warna pelangi itu. Itu dia. Di Denmark lebih parah. Bahkan sudah disahkan menikah laki-laki sama cibola tuh. Makanya Allah katakan mufsidun, rusak. Kenapa rusak? Tentu keturunan tak ada. Boleh laki-laki menikah sama laki-laki bilu kan beranaknya. Padahal tujuan menikah itu memperbanyak ya. Jadi tidak cukup sembahyang zikir je Pak. Berpikir juga kita tentang dahsyatnya negeri ini. Nah, lalu apa hubungannya dengan walakoh tadi Ustaz? Bini Nabi Lut itu inyo provokator. Kalau malam hari Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki, dihidupkannya api Pak. Untuk apa? Tanda di rumah itu sedang ada tamu laki-laki. Kalau sudah lihat api malam hari, kaum Sodom datang, Lot, serahkan tamu itu dengan kami. Habis. Tapi ketuanya ganteng-gantengnya ketua. Kalau ketua hidup zaman itu tidak kena itu doh. Ayo, ya. Kalau saya hidup zaman itu tidak kena. Tapi kalau kau bayu kan nego, ayo, ya. Nya ganteng-ganteng lo Pak. Kalau siang hari, walago ini menghidupkan asap. Jadi kalau berasap rumah itu tandanya ada tamu laki-laki. Akhirnya Lut tidak tahan. Dia pun berdoa.
Allahumma ansurni minal qaumiz zalimin. Rabb, tolong aku dari kaum yang zalim ini. Oleh Allah dikabulkan. Diutuslah 3 malaikat, Jibril, Mikail, dan Israfil, menyamar menjadi laki-laki. Terbayang enggak Bapak Ibu? Malaikat menyamar jadi laki-laki. Kira-kira ganteng atau ganteng, Pak? Woi, sampai malam kau hadirnya di Ar-Rahim, Pak, terbuka telokong ibu-ibu. Tuh, ngeri gantengnya, Bu. Sampai di negeri Sodom, ketemu sama anak Lut. Anak Lut takut, lapor sama ayahnya. Nabi Lut pun gugup, datang ke ujung kampung itu. Wahai tuan-tuan, jangan singgah di kampung kami. Jangan singgah. Wahai Lut, hari sudah malam, izinkanlah kami 1 malam saja. Nabi Lut ini kan keponakan kontan Nabi. Kan lupa apa kok. Nabi Ibrahim. Lut itu keponakan kontan Nabi Ibrahim. Kan ikut hijrah ke Mesir. Udah saya bahas 2 bulan yang lalu itu. Nah, Ibrahim itu apa kelebihannya kemarin? Suka menerima tamu. Datang tamu potong sapi, datang tamu potong kambing. Begitu Ibrahim. Tidak dengan anak cucunya. Awak datang tamu ngota dulu. Sampai setengah jam awak lo istighfar. Astagfirullah, enak-enak ngobrol lupa bikin minum. Tunggu dulu ya. Itu kata tamu, tidak apa dah Pak, awak pulang le. Pulang le yo. Begitu pulang, alhamdulillah selamat guloden. Ilaha illallah. Sempili itu deh Pak. Oi Pak, jelas tuh Bu. Datang tamu jangan ngota dulu. Buek makanan minuman baru ngota. Tidak usah macam-macam. Nah, akhirnya Nabi Lut, kalau begitu baiklah. Tapi ingat, setelah matahari tenggelam, baru kalian datang. Supaya gelap tak nampak. Habis matahari tenggelam, datanglah. Masuklah ke rumah Nabi Lut. Tak lama tamu bertiga ini, Pak, tiba-tiba dari luar, seperti orang demon. Hei Lut, keluarkan laki-laki 3 orang itu, berikan kepada kami. Kami tahu kau sedang ada tamu laki-laki. Padahal datangnya golap. Tapi bisa orang kampungnya tahu. Kok bisa tahu? Rupanya lewat pintu belakang, Bu. Bininya tadi. Siapa namanya tadi? Walagoh atau Waliah itu. Keluar pergi ke kota mengumumkan. Orang kampung, di rumahku ada 3 laki-laki cibolah tuh. Dia yang mengumumkan. Maka banyak laki-laki itu datang. Lut ketakutan. Sampai negosiasi, Pak. Bagaimana kalau aku beri kalian putriku? Kalian nikahi secara sah. Kau tahu Lut, kami tak suka dengan perempuan. Digoyang terus rumah Nabi Lut itu. Nampaklah oleh 3 tamunya ini, Lut pucat, Pak. Sampai dia berkata, ya Allah, aku tak bisa melindungi tamuku, ya Allah. Kalaulah aku punya kekuatan, aku lawan. Lalu kata tamunya itu, Lut, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan gentar. Kami ini sebenarnya malaikat Allah. Karambia kalian ngapo nak ngecek dari tadi? Tunya Pak. Kalau bahasa awaknya kan gitu tuh Pak. Nah iya nak. Misal ada bahaya, ada orang dia diam-diam dia tahu ngaku. Awak ko intel sebenarnya itu berang awak Pak. Begitulah Lut. Ya. Ngapo nak ngecek kalian? Kalau kalian bilang dari tadi kan tak takut ya doh kan. Nah kami datang untuk membinasakan kaummu. Besok menjelang subuh kau berangkatlah, bawa orang-orang beriman, jangan tengok ke belakang, tapi jangan kau bawa istrimu. Menjelang subuh. Nah itu makanya bapak-bapak, awak jantan niko tidak ada yang harus kita jaga sebaik-baiknya kecuali waktu sholat subuh. Orang bicara wali Allah, bapak yang istiqomah solat subuh berjamaah itu sudah wali Allah. Nah, maka menjelang subuh berangkatlah Nabi Lut. Begitu sudah jauh, pantas dikatakan jangan menengok ke belakang. Kenapa? Datang hujan dan batu, Pak. Luar biasa. Kenapa luar biasa Ustaz? Setiap batu yang kena sesuai dengan namanya. Jadi kalau batu itu misalnya mengenakan saya, jurnalis namanya. Begitu dahsyat. Lalu malaikat Jibril pun mengambil bumi Sodom, diangkat ke langit,
dibalikkan, hancur sehancur-hancurnya dan menjadi laut yang disebut dengan laut mati. Itu dia, Pak. Berarti Al-Quran sudah bicara, buktinya ada. Tapi kenapa sekarang kok berkembang, Ustaz? Hampir seluruh dunia memproklamirkan LGBT itu boleh. Ini yang Allah katakan. Yang namanya orang kafir itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum. Kalau hati sudah tertutup, telinga peka, mata buta. Jadi kalau hati itu Pak tidak dipakai, tidak tahu awak mana yang elok, mana yang salah, tidak tentu ada Pak. Makanya sekarang ini banyak orang hati-hatinya yang sudah tertutup. Nah, maka melalui majelis ilmu, majelis zikir Pak, belajarlah kita menerangkan hati kita, biar tahu kita mana yang betul-betul baik, mana yang pura-pura baik. Nah, tolong Pak. Ya, makanya nanti 2024 pilihlah menurut hati nurani. Jangan nak dicuci-cuci ya lolah lah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pengkhianatan itu tidak menolong suami dalam berdakwah. Jadi Ibu, kalau ada ibu yang komen laki ibu infak di Masjid Ar-Rahim, ibu sesungguhnya keturunan Walah. Nah, itu dua, istri durhaka. Lalu siapa perempuan solehah itu? Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala katakan, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan dibuat perumpamaan oleh Allah untuk orang-orang beriman istri Siapa perempuan Fir'aun itu? Asia. Apa namanya? Asia. Bu. Fir'aun, tahu Fir'aun tak? Siapa dia? La'anallah wal malaikati wan nasi ajmain. Manusia yang dilaknat Allah, manusia yang dilaknat oleh malaikat, manusia yang dilaknat oleh seluruh manusia. Itulah Fir'aun. Tapi istrinya tak pernah melawan. Joleh ibu tunda. Sebelum berbini dulu suruh go ibu oma apa ibu. Tapi setelah berbini, surga ibu suami. Yo tapi dilawan dia juga. Oi. Dah biar joleh kok Pak. Makanya nanti di akhirat, siapa penghulu perempuan itu di akhirat? Di sorga itu hanya 4. 1, Asia istri Fir'aun. Ini penghulu sorga Pak. Yang kedua, Maryam binti Imran, penghulu sorga. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasul, penghulu sorga. Yang keempat, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sorga. Jadi makanya perempuan yang taat dengan suaminya akan masuk sorga bersama Asia. Jadi kalau mencerewet laki waktu bu, ribut-ributnya jangan dilawan ontok. Kenapa kau diam? Asia bang. Ini serius Pak. Oi. Sama kita Pak. Bagaimana kami kalau dapat istri seperti Walahah itu Ustaz? Contoh Nuh, contoh Lut, tidak marah. Jadi kau dapat wak bini yang pencelete aja Pak, tidak perlu wak lawan. Lah ada contoh di Quran. Karena barang siapa suami yang punya istri cerewet, ribut terus, maka suaminya diam, suami itu mati syahid Pak. Nah, mau apa mati syahid? Mau nak mati syahid? Jadi ribut bini awak diam kok. Kok diam abang gini? Mati syahid. Yo, apa ya kan begitu. Loh. Kok serius kok? Adil enggak Allah Ta'ala? Adil enggak? Adil. Makanya hadis Nabi itu selalu dibacakan, apalagi dalam akad nikah. Apa kata Nabi? Man sholla mar'atu khomsaha
Barang siapa perempuan yang lengkap solat 5 waktu. Nggak ada bilang sunat, Pak. Perempuan lengkap solat 5 waktu. Wasaumat saroha, lengkap puasa Ramadannya. Wa ta'at zaujaha, dipatuhinya suaminya, taat dengan suaminya. Bu, baca An-Nisa ayat 34 nanti ya. Jadi wanita soleh itu bukan wanita yang datang ke masjid saja, bukan wanita yang tiap malam baca Quran. Fasolihatu qanitatun, istri yang soleh itu yang paling taat dengan suami. Yo, kalian ngaji jo, tapi laki dilawan yo. Bu, pemberang laki bu ndak ada bentuk Fir'aun do tahu ndak? Deh melawan lo nyende karambi bu kok. Pak, dapat perlawanan apa malam kok Pak? Tidak ada seperti wa ta'at zaujaha, patuh dengan suami. Wa hafizat furujaha, dijaganya kehormatan. Apa makna kehormatan nanti di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Yadkhulu jannata rabbiha, perempuan itu bebas memilih surga yang mana ibu suka. Syaratnya suami jangan kurang puas. Saya kasih dalil lagi. Ada di zaman Rasul nama perempuan itu Mutia, Pak. Siapa namanya? Jadi nama-nama yang saya sebut ini buat referensi Pak untuk nama cucu kita perempuan nanti. Ya, buatlah singkat-singkat je lah namanya. Jangan bentuk orang kini. Siapa nama cucu kau? Salsabila, Bella, September, Oktober. Apalah kok. Ya. Mutia, Hana, Aisyah, Khadijah. Kan ada hebat namanya itu. Nah. Label pula. Walaupun ini karena Pak minta tambahin ya baru. Nah, apa kata Nabi Fatimah? Itu Mutia itu akan masuk surga. Belajarlah. Pergi Fatimah bawa Hasan dan Husain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak disuruh masuk Pak. Mutia, ngapa saya tidak disuruh masuk? Maaf Fatimah, tadi suamiku mengatakan tak boleh laki-laki masuk kalau dia tak ada. Ini kan anak kecil. Suamiku tak mengatakan anak kecil, dibilangnya laki-laki. Anak kau laki-laki maka tak masuk. Acibo tu patuhnya. Awak ndak PRT datang aku pun masuklah PRT. Iyo. Gawat Pak. Nah, Bu, diantarnya anaknya. Datanglah dia sendiri. Begitu masuk di rumah Mutia Pak, kaget. Ada anduk, ada kipas, dan ada kayu. Mutia, untuk apa 3 benda ini? Untuk menyambut suamiku kalau pulang. Bagaimana caranya? Begitu suamiku pulang, hal yang pertama aku lakukan dengan anduk ini, kulap keringatnya. Bayangkan Pak, Mutia awak Pak, awak pulangnya main handphone. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pulang dah yo, makan dah nasi magicom dah yo. Samba tu dah. Awak sedang chatting kau jo kawan sekolah. Karambi yo. Nama serugo lo tu. Ya makanya ini Pak, bisa menjauhkan, bisa buat kompromi Bu Pak. Udah masuk kamar jam 10 HP bini matikan HP, laki matikan HP. Akhirnya apa? Kita bisa ikon ndak kan lalu bini main HP golak-golak. Yang laki lo golak-golak lo. Oh lah tidur punggung yang beradu lah. Iyo ndak? Iyo katanya. Maka matikan HP itu. Nah, dilapnya keringat. Anduk kipas ini ketika dia masuk aku kipas. Ustaz, sekarang kau dari kipas angin tidak ada AC, rumah kami pakai AC, Pak Ustaz, nggak perlu lagi. Maksudnya apa? Duduk bercerita dengannya. Inilah solat sunat ibu. Duduknya seorang wanita dekat istrinya, suaminya bercengkrama sama dengan solat. Itu pahala solat sunat ibu. Duduk dekat laki bercerita. Gondak. Baru duduk jauh lebang lah tua. Ya, berceritanya Bu, bercerita. Ya kan Pak? Dalam ndak kan? Ya.
Kadang temonong laki itu Pak, dipanggil anak, tengok kok ayah kau paniang, ya kan? Ya, bukan ditanyonya masalah. Ya, mutia begitu. Lah praktek tuh bagi yang muda punya suami. Nggak datang laki ibu malam kau bekot pulang sembahyang isya, duduk langsung. Ngapo kau? Salat sunat. Nah, lalu kayu untuk apa? Kayu ketika makan dia tak berkenan, pukullah. Pulang Fatimah Pak. Ya betul, yang dibuat mutia itu susah untuk dibuat perempuan. Itulah taat dengan lah. Sonang hati ya Pak. Cuman ingat Pak, ya, ini tak bisa menjadi hujah Bapak. Suami juga begitu. Suami yang baik itu siapa? Yang memberi nafkah kepada jangan apa pilih-pilih je bini. Mau bini kita cantik, kasih modal. Kok bini nak rancak tapi duit 50.000 sehari. Mana kan bisa rancak ya Bu? Balik goncu je nak cukup doh. Lah. Dah terakhir ya, nanggung. Siapa perempuan keempat dalam ayat ini? Setelah Asiyah wa Maryam bata Imran, Maryam anak apa keistimewaan Maryam ini? Alladzi asanantu farjaha, dia selalu menjaga kehormatan dirinya. Apa kehormatan diri yang dijaga itu? Tidak pernah keluar ijal. Pak, tidak pernah keluar apa ijal tuh? Ndak pernahnya keluar yang ndak joleh do Bu. Woi, joleh tuh. Jadi ibu tak boleh keluar rumah tanpa seizin. Ikut ndak. Karena kalau ibu seperti itu orang tua masuk surga loh. Nah itu makanya dikatakan kalau kita sudah tua, punya 2 anak laki-laki dan perempuan, sudah menikah keduanya, kata Nabi apa? Sering-seringlah datang ke rumah anak perempuanmu. Untuk apa? Melihat dia dengan suaminya. Lalu rumah anak perempuan awak tu, jam 5 awak donga mesin cuci, rupa lakinya nyuci. Ya jam 7 bekola nampak lo lakinya menjemur pakaian. Yang anak betina awak pun ngangkang oleh dipanggilnya Eros, kau ndak boleh bantu itu doh. Jangan laki kau bantu itu, kau seharusnya begitu. Kau betino, itu tujuannya mengajarkan anak kita menjadi istri yang taat surga Bu. Kau ndak datang ke rumah anak betino bukan ngajarkan taat. Pandai-pandai kau nyimpan piti bantu amak. La illallah. Kan golaknya kan, itulah kojo itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, jadi inilah Al-Quran yang menceritakan bahwa telah ada yang suaminya soleh, istrinya durhaka. Tapi ada pula sebaliknya, suaminya durhaka, istrinya soleh. Nah, kita berharap yang hadir pada malam hari ini, suami istrinya soleh dan solehah, kita menjadi keluarga sorga di dunia dan sama-sama pula masuk surga di akhirat. Ini sebenarnya waktunya ini 2 SKS ini Pak. Ya. Tapi cukuplah sampai di sini dulu. Semoga kita semua menjadi keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.